Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Farah Kamalia dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Syariah. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan resum materi yang disampaikan pada acara PBAK Universitas. Sebelum itu saya akan menyampaikan pesan dan juga visi dari UIN Malang. Pesannya yaitu orang yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu bagi orang lain, bukan malah mencari kesalahan orang lain. Visi dari UIN Malang yaitu terwujudnya pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan Islam dan bereputasi internasional. Resum atau yang pertama adalah tentang wawasan di bidang akademik. Di UIN sendiri terdapat 7 fakultas, yaitu yang pertama ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Saintek, dan juga ada Fakultas Kedokteran. Dan juga di UIN ada program Pasca Sarjana yang terdiri dari 15 prodi, di mana semua program studi dari S1, S2, dan S3 semuanya total menjadi 46 program studi. Selain fakultas, ada juga yaitu UIN Malang mempunyai rencana jangka panjang untuk mencapai pengenalan dan reputasi regional. Dengan maksud untuk mewujudkan hal itu, maka para mahasiswa dan juga dosen terdorong untuk mencapai hal tersebut dengan memberi karya-karya yang terbaik. Dan juga para mahasiswanya diwajibkan untuk mempublik karya pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sehingga bisa meningkatkan reputasi UIN dalam menjalankan pendidikan yang integratif. Integrasi keilmuan dengan memadukan sains dengan Islam, pendidikan tinggi dengan pesantren, dan khusus di spiritual, keagungan akhlak dibentuk melalui ma'had. Selain itu ada juga pusat pengembangan bahasa, ada rumah tahfidzul Quran atau HTQ, perpustakaan, dan yang lainnya. Dan juga kurikulum yang digunakan yaitu mata kuliah pengembangan yang menjadi dasar untuk memperkembang diri, yaitu meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, dan juga mata kuliah bahasa. Adapun sistem akademik yang harus dijalankan setiap mahasiswa yaitu harus memprogramkan mata kuliahnya sendiri kecuali mahasiswa baru. Bagi mahasiswa baru bisa memprogram mata kuliah sendiri mulai dari semester 2. Perolehan IPK sangat menentukan jumlah SKS yang dapat kita ambil untuk di semester depannya. Karena jika jumlah besaran IPK kita rendah, maka jumlah SKS yang dapat kita ambil pun hanya sedikit. Jadi jumlah SKS tergantung dari IPK. Jika IPK kita rendah, maka SKS yang diambil pun juga sedikit. Sehingga kalau SKS yang diambil sedikit, target kita untuk selesai tepat waktu dalam menempuh perkuliahan ini tidak tercapai gitu. Diharapkan kepada
mahasiswa selain unggul dalam bidang akademik, para mahasiswa juga harus mengikuti organisasi kemahasiswaan. Nah, di UIN Malang juga terdapat organisasi yang disediakan untuk mengembangkan bakat dan minat para mahasiswa. Ada banyak UKM yang disediakan di UIN Malang ini, di mana semua siswa diharapkan untuk mengikuti organisasi yang telah disediakan, karena nantinya untuk lulus itu harus mengumpulkan SKKM dengan skor minimal 250 poin. Dan di UIN pun juga menyediakan beasiswa, di mana beasiswa mahasiswa berprestasi, dan juga beasiswa mahasiswa berprestasi ini bisa digunakan untuk melanjutkan program studi, melakukan program S2 gitu. Jadi bukan hanya program S1 saja, tapi juga bisa ke S2. Selain itu, di UIN Malang juga ada DEMA UIN Malang. DEMA ini Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan kegiatan kemahasiswaan. Adapun tugas dari DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang telah disepakati oleh SEMA Universitas, dan juga ada mengkomunikasikan dan menginfokan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan juga melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Nah, di DEMA sendiri ada 6 kementerian, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri yang bertugas untuk mengkomunikasikan internal di universitas. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas untuk mengkomunikasikan yang ada di UIN dan juga yang ada di luar UIN. Yang ketiga ada Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Ini lebih ke pengembangan tentang isu-isu sosial, isu-isu hukum, dan juga politik. Yang keempat ada Kementerian Agama, yaitu sebagai upaya kolaborasi kampus ulul albab. Yang kelima ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, di mana ini bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Yang keenam ada komunikasi dan ada Kementerian Komunikasi dan juga Informasi. Ini lebih ke menginfokan tentang apa yang akan dilakukan oleh DEMA gitu. Nah, DEMA sendiri mempunyai program kerja yaitu ada Sahabat Desa dan juga Sapa Sekolah. Selanjutnya yaitu ada SEMA, Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa merupakan organisasi mahasiswa UIN Maliki yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMG. Adapun tugas dari SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA-U. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Yang ketiga, memberi pengesahan. Yang keempat, menjembatani para mahasiswa untuk menyalurkan
apa saja, menyalurkan aspirasi mahasiswa kepada pihak universitas, di mana salah satu wewenangnya yaitu memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Jadi di SEMA ini kita bisa mengajukan gitu, menyalurkan menyalurkan tentang misalnya UKT, apa yang lainnya gitu. Kita bisa konsultasi dengan SEMA ini. Dan juga di SEMA ada komisi, yaitu ada komisi advokasi, komisi organisasi, komisi administrasi, dan juga komisi informasi. Selanjutnya yaitu ada UKM. UKM merupakan unit kegiatan mahasiswa. Nah, ada beberapa UKM di UIN Malang. Yang pertama ada UKM Menwa. UKM Menwa ini merupakan salah satu UKM yang semi militer dan merupakan salah satu organisasi bersejarah yang bisa diisi oleh mahasiswa aktif dalam perkuliahan supaya terlatih dalam bidang bela negara. Yang kedua ada UKM Pramuka yang bergerak di bidang kepramukaan. Yang ketiga ada paduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana, di mana UKM ini fokus pada tarik suara, khususnya paduan suara. Yang keempat ada UKM Seni Religius, di mana bidang ini bergerak di bidang seni-seni keislaman. Ada seperti sholawat, nasyid, gambus, kiroah, dan yang lain sebagainya. Yang kelima ada UKM Teater yang bergerak di bidang teater. Yang keenam ada UKM Mapala Tursina yang bergerak di organisasi pecinta alam. Ada hunting-hunting gitu. Yang ketujuh ada UKM Junior. UKM Junior ini UKM yang fokus pada bidang keolahragaan. Yang kedelapan ada Komus, yang selanjutnya ada Taekwondo, ada UKM Jepret Club Fotografer, di mana ini bergerak di bidang fotografi. Yang selanjutnya ada Symphony FM yang bergerak seperti radio-radio FM gitu. Yang selanjutnya ada LKP2M, dan selanjutnya ada inovasi yang bergerak di bidang jurnalistik. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Nah, telah kita ketahui bersama bahwasanya di Indonesia ini selama kurang lebih 2 tahun ini masih dalam masa pandemi, di mana semua pada stres gitu ya, semua pada lelah gitu, semua pada resah dengan pandemi ini. Nah, untuk mengendalikan pandemi ini yaitu dengan salah satunya dipercepatnya vaksin dan disiplin prokes. Nah, dari sini kita bisa mengendalikan COVID ini untuk segera berakhir sehingga keadaan bisa kembali normal. Nah, dampak dari COVID, dampak dari pandemi ini, yang pertama dampak dari COVID ini ada yang pertama ada kesehatan kita itu terganggu gitu kan, yang kita sakit gitu, kita nggak enak badannya gitu. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi, di mana kalau pandemi naik pertumbuhan ekonominya turun, kalau ekonomi naik pandeminya turun gitu. Dan juga banyak orang yang stres karena pandemi ini. Nah, kita sebagai mahasiswa harus mampu mengubah kesadaran masyarakat, di mana salah satunya adalah kesadaran masyarakat desa
yang rendah akan pandemi, akan corona ini. Mereka menganggap bahwa corona itu tidak ada gitu, maka kita harus mampu mengubahnya bahwa corona itu ada. Nah, kita harus mampu mengubah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan supaya tidak tertular COVID gitu. Dan kita harus mampu mengubah pola pikir dari masyarakat desa khususnya ya, karena masyarakat desa ini salah satu masyarakat yang rendah, kesadarannya rendah akan adanya COVID ini. Nah, kita sebagai mahasiswa memiliki peran yang harus kita jalankan. Yang pertama ada harus memerankan diri sebagai agent of change yang merupakan ciri dari mahasiswa. Yang kedua harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan juga keagamaan. Yang ketiga ada harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekiranya itu resum materi pada acara PBAK Universitas yang dapat saya sampaikan. Kalau ada perkataan saya yang salah, ada data-data yang salah atau kurang, terus ada perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.